Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi datang, menikmati hadirat Tuhan, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Karena kemurahan dan kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, sebab Engkau baik bagi kami, sebab Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik, dan selamanya Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Kebajikan-Mu yang mengikuti kami seumur hidup kami. Sebab itu tak henti-hentinya dan tak bosan-bosan, tak jemu-jemunya kami datang bersyukur, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Sebab Engkau yang layak dipuji, sebab Engkau yang layak disembah, layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Haleluya, haleluya. Lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup, bawa lidahku memuji lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari hidup. Lebih dari hidup, bawa lidahku memuji lebih dari hidup. Sungguh kemurahan-Mu, kemurahan lebih dari hidup. Lebih dari hidup, bawa lidahku memuji
sekali lagi mari katakan kemurahan. Amin. Lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan. Ya. Lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami
menyembah-Mu, kami bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami memuji, kami tinggikan nama-Mu. Syukur bagimu, syukur bagimu, sebab Engkau yang layak dipuji disembah, sebab kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan dan kebajikan-Mu yang terus mengikuti kami seumur hidup kami. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, terima kasih, terima kasih Bapa. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau. Hanya kepada-Mu hati kami percaya, hanya kepada-Mu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab hanya Engkau satu-satunya Allah, dan tidak ada yang lain selain Engkau.
yang begitu mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Ajaib karya-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Sebab Engkau yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, layak dimuliakan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah terlupakan kasih-Mu. Sekali lagi katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tak akan pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami bersyukur buat kasih yang terbesar yang Kau beri bagi kami.
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Amin. Hanya terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi, karya terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Tuhan bumi, karya terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi, Yesus, Engkau bukan dunia. Yesus, Engkau bukan bumi. Sungguh kami kagum akan Engkau, Tuhan. Kami kagum akan karya-Mu yang ajaib dan mulia yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sungguh takkan pernah terbalaskan kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Sebab itu biarlah seumur hidup kami boleh setia kepadamu, mengasihi-Mu, taat kepadamu. Sebab hidup bukan lagi tentang kami, Tuhan, tapi hidup hanya tentang Engkau. Biarlah Engkau dipermuliakan dalam seluruh hidup kami. Sebab itu kami mau hidup berpadanan dengan firman-Mu. Sebab hanya itulah yang dapat kami lakukan untuk menyenangkan dan menyukakan hati. Sebab itu kami mau senantiasa beri tempat di hati kami untuk firman-Mu, supaya kami mengetahui kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kami.
Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya akan firman-Mu dan kami melakukan. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Ya, selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Pagi, shalom. Ya, saya bersyukur ya. Tadinya saya pikir saya nggak bisa bawa firman karena signalnya hilang-hilang tenggelam terus ya. Baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kita buka firman Tuhan kita baca dari dua raja-raja pasalnya yang ke-17 ya, biar saya baca. Hosea, Raja Israel. Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz, Raja Yehuda, Hosea bin Elah menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Salmaneser, Raja Asyur, maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya, serta membayar upeti. Ya, jadi kita tahu ya bagaimana bangsa Israel ini ya terdiri dari dua kerajaan ya. Di bagian selatan itu kerajaan Yehuda dan di utara itu kerajaan Israel ya. Nah, pagi hari ini kita yang kita baca ini mengenai Israel ya, kerajaan Israel Utara ya. Kita tahu bagaimana karena ketidaktaatan mereka ya, Tuhan izinkan itu bangsa Asyur mengalahkan mereka. Nah, di dalam hal ini dikatakan bahwa ada kewajiban yang harus dilakukan yaitu eh, mereka harus membayar upeti ya. Jadi supaya aman begitu. Ayat keempat, tetapi kedapatan oleh Raja Asyur bahwa pihak Hosea ada persepakatan karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada So, Raja Mesir, dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur seperti biasanya tahun demi tahun. Sebab itu Raja Asyur menangkap dia dan membelenggunya di dalam penjara. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu dan menyerang Samaria untuk mengepung 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di halat di tepi sungai Habor, yaitu sungai negeri Gozan dan di negeri orang Madai. Jadi hal itu tidak berlangsung lama ya, karena di sini kita lihat ya bagaimana Raja Hosea ya ini diam-diam dia membuat apa persepakatan ya, dan itu diketahui ya oleh Raja Asyur ya. Jadi kita ingat kalau sekarang ini seperti kasusnya Rusia dan Ukraina ya. Eh, Ukraina itu kan sebenarnya masuk ke dalam negara-negara Soviet ya, diam-diam dia melakukan kerjasama ya dengan NATO sehingga diserang, dihajar habis-habisan. Memang seperti itulah ya kalau dari sini ceritanya. Jadi kita lihat bagaimana dikatakan eh, bagaimana bangsa Israel yang sebenarnya bangsa pilihan yang pada saat itu adalah bangsa yang paling ditakuti ya. Kita lihat karena ketidaktaatan Tuhan izinkan ya bagaimana eh, ini Raja Asyur ya membuat mereka dikalahkan, bahkan dikatakan mereka ini dibuang ya. Bahkan kalau kalau kita lihat dari kisah berikutnya nanti mereka dijadikan budak ya. Jadi dari bangsa yang apa? Bangsa yang sangat ditakuti ya, yang disegani karena ketidaktaatan terpaksa harus dibuang dan menjadi budak. Saya lanjutkan di ayat yang ketujuh, keruntuhan kerajaan Israel. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan, Allah mereka, dan yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir. Dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang dibuat oleh raja-raja Israel. Dan orang-orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan, Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun.
Di sana, di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan, tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Ya, jadi di sini dijelaskan ya bagaimana sebenarnya Tuhan itu tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk ya kepada bangsa Israel. Ya, tetapi kembali lagi ya Tuhan memberikan kebebasan untuk kita memilih. Ya, apakah kita mau memilih itu kita setia kepada Tuhan ya atau tidak? Apakah kita mau memilih berkat atau kutuk? Ya, itu Tuhan berikan kebebasan kita untuk memilih. Dan kita lihat dalam perikop ini ya eh, apa yang dilakukan orang Israel yaitu eh, mereka melupakan ya bagaimana kalau kita lihat sejarah mereka, Musa yang Tuhan pakai untuk membebaskan mereka dari Mesir, ya, bagaimana Tuhan menunjukkan begitu banyak mujizat, ya, dan sampailah mereka masuk ke dalam ke tanah Kanaan. Tetapi yang dilakukan mereka yang awalnya itu baik, bagus, taat kepada Tuhan, tapi mereka tidak finishing well di sini ya. Dikatakan mereka justru mengikuti adat istiadat orang-orang yang ada di Kanaan sana, ya dan bagaimana justru mereka bukan menyembah kepada Allah, tapi mereka membuat Allah-Allah yang yang disembah oleh bangsa-bangsa Kanaan. Mereka justru ikut menyembah ya dewa-dewa yang ada di sana. Dan mereka dikatakan juga mendirikan tugu-tugu berhala, ya, tiang-tiang berhala di atas bukit yang paling tinggi, ya. Justru di tempat yang ketinggiannya yang orang bisa lihat itu bukannya mereka bikin bait Allah, tempat pengorbanan, tapi mereka mendirikan malah tiang-tiang berhala. Dan di situ dikatakan apa? Mereka telah menimbulkan sakit hati Tuhan. Ya, di ayat 12 dikatakan mereka beribadah kepada berhala-berhala walaupun telah berfirman kepada mereka jangan kamu berbuat itu ya. Kembali lagi Tuhan mengingatkan ya dari satu perikop ini banyak sekali kata-kata yang mengatakan Tuhan itu memperingatkan mereka. Artinya Tuhan tuh bukan hanya sekali bilang tapi sudah berkali-kali ya melalui hamba-hambanya, melalui nabi-nabinya ya, melalui imam-imam mereka sudah diingatkan ya. Tetapi kembali lagi ya itu kembali kepada pilihan mereka. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantara semua nabi dan semua tukang tilik ya. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu. Tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan. Jadi mereka ini sudah ada sebenarnya ya, bukan hanya lisan saja, bukan hanya disampaikan oleh para nabi dan tukang tilik, tapi dikatakan sudah ada undang-undangnya ya. Kalau kita lihat bagaimana Torah ya, Taurat itu kan 10 hukum Taurat itu hukum hukum yang sudah tertulis gitu ya, bukan nggak ada gitu ya. Yang kusampaikan kepada mereka dengan perantara hambaku, yaitu para nabi. Ayat 14, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Kembali lagi, mereka menutup telinga mereka, melainkan mereka mendengarkan, menegakkan tekuk seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang diadakannya dengan nenek moyang mereka, dengan peraturan-peraturan yang telah diperingatkan kepada mereka yaitu mereka telah mengikuti, dikatakan mengikuti dewa kesia-siaan. Akibatnya hidupnya pun sia-sia. Sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memperingatkan kepada mereka, jangan berbuat seperti itu. Jadi mereka meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat dua anak lembu tuangan juga. Mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telah memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ya, ini sangat keji sekali ya. Ya, eh, jadi seperti apa ya? Seperti kayak apa ya? Sintesanya Tuhan Yesus begitu ya, mengorbankan anaknya. Ini pun ikut juga begitu ya. Nah, tapi ini sesat sekali ya. Dikatakan mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api
dan melakukan tenunan, ya. Jadi anaknya itu dibakar hidup-hidup begitu ya. Ini sangat keji sekali. Di ayat 18 dikatakan, sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja ya. Jadi kita tahu bahwa kerajaan Israel ini terbagi dua ya, yang saat ini yang 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 dalam konteks ini Tuhan mau habiskan mereka, biarkan mereka dikalahkan. Yang tertinggal cuma kerajaan yang ada di selatan ya, yaitu kerajaan Yehuda. Juga Yehuda tidak, nah tapi pada akhirnya Yehuda juga tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi yang semulanya ya Yehuda ini mereka, rajanya masih takut akan Tuhan, pada akhirnya mereka pun mengikuti kebiasaan apa yang dilakukan oleh kerajaan Israel yang ada di utara. Ya, jadi Tuhan menolak segala keturunan Israel, ia menindas mereka dan menyerang mereka ke dalam tangan perampok-perampok, ya. Sampai habis mereka dibuang dari hadapannya. Ya ini begini, ini bicara tentang kerajaan Yehuda ya. Ketika ia mengoyakkan Israel kepada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yorebeam bin Nedab menjadi raja. Tetapi Yorebeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya. Sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya seperti yang telah difirmankan dengan perantara semua hamba para nabi orang Israel diangkut dari tanahnya. Ya, jadi ini diulang lagi ya firman Tuhan kali ini dalam perikop ini dikatakan eh, dengan menggunakan perantaran semua hamba para nabi. Jadi ini sebuah penekanan bahwa eh, ini bukan cuma sekali dua kali, tapi berkali-kali Tuhan ingatkan ya. Ketika mereka mau jatuh, ketika mereka pun sudah jatuh, Tuhan masih memperingatkan juga ya. Nah, nah apa sebenarnya yang bisa kita pelajari ya dari perikop ini ya? Jadi eh, Tuhan itu sebenarnya ya nggak pernah merancangkan hal-hal yang buruk ya di dalam hidup kita ya. Nah, kita lihat ya bagaimana sejarah bangsa Israel ya, mereka yang begitu apa sangat dikagumi oleh bangsa-bangsa ya, tetangga-tetangganya ya. Bahkan kalau kita dengar bahwa mereka kagum karena Allah mereka ya, ketika mereka menyeberangi Laut Tabernau ya, bagaimana eh, bangsa-bangsa itu beritanya itu sampai ke mana-mana begitu ya. Dan mereka kagum dengan Allah mereka, maksudnya dengan Allahnya orang Israel ya. Nah, tetapi kembali lagi ya di sini bagaimana mereka ini tidak finishing well ya. Ketika mereka hidup tinggal dan percaya menaruhkan harapannya kepada Tuhan, Tuhan menolong mereka ya. Demikian juga sebenarnya dengan hidup kita ya. Eh, Tuhan mau supaya kita eh, yang sudah dipilihnya ini supaya kita benar-benar menaruhkan kepercayaan seluruh eksistensi hidup kita hanya kepada Tuhan. Dia mau supaya kita ini sepanjang hidup kita ini kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan ya, tidak 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 pada akhir hidupnya kita malah justru meninggalkan Tuhan, tidak seperti itu ya. Dan supaya kita juga tetap hidup di dalam janji-janjinya ya. Nah, nanti di ayat yang berikutnya yaitu mengenai orang Samaria ya. Ini ceritanya memang lebih kurang hampir sama ya. Kalau dibacakan nanti nggak sempat juga Pak, banyak sekali ininya ya. Tapi isinya lebih kurang seperti itu, pengulangan bahwa Tuhan mengingatkan melalui para nabi, melalui para imam, ya berkali-kali diingatkan, ya tetapi kembali Tuhan memberikan pilihan kepada bangsa, sekalipun mereka bangsa pilihan yang sudah dipilih Tuhan, ya kalau sekali mereka tidak setia, ya sebenarnya intinya dari semuanya itu ya, ini bicara tentang sumber daya manusia, ya ketika kita taat, Tuhan tolong kita. Ketika kita tidak taat, ya itu eh, kita akan terima akibatnya ya, dan kita tahu bagaimana akhir hidup orang yang tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan ya.
Sekian Pak Heri, saya serahkan ke Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Pak Yosia. Jadi firman Tuhan pagi hari ini tentunya menjadi peringatan bagi kita. Jadi di satu sisi kita ya, belajar memahami hati Tuhan seperti berkali-kali kalau di dalam perjanjian lama kita bisa menemukan kata-kata Tuhan menyesal, maka sakit hatilah Tuhan. Ya itu tadi, karena Allah itu kasih, tapi juga Allah itu adil. Dan itu sifat yang kekal kedua-duanya. Seperti yang minggu lalu juga saya sampaikan, dari sejak semula Allah yang punya inisiatif untuk memilih manusia. Mulai dari perorangan, Adam, kemudian Nuh, satu keluarga, terus akhirnya Abraham, satu keturunan, sampai pada akhirnya satu bangsa yaitu Israel. Allah pilih, Allah khususkan, Allah bedakan dengan bangsa-bangsa yang lain yang memang karena semua manusia waktu itu kan kecenderungan hatinya berbuat dosa semua. Dan Allah bermurah hati, berpanjang sabar, tapi ya kita melihat akhirnya semua akhirnya dengan free will, kehendak bebas, mereka jatuh dalam dosa. Padahal seperti Pak Yosia tadi sudah sampaikan di ayat-ayat ini, Tuhan sudah memberikan undang-undang, peraturan untuk mereka taati. Tapi mereka tetap memiliki kecenderungan hati untuk melakukan hal-hal yang jahat. Nah, jadi dan akibat dari kejahatan mereka, ya keadilan Allah tetap harus ditegakkan. Akhirnya mereka dihukum. Dan di hari ini kita melihat bahwa kerajaan Israel itu akhirnya runtuh, ditawan ke Asyur. Nanti ke depan kita juga akan lihat akhirnya kerajaan Yehuda pun akhirnya ditawan ke Babel. Dan kemudian ratusan bahkan ribuan tahun mereka terhilang, terpencar-pencar. Tapi firman Tuhan tetap digenapi karena ada firman yang Tuhan berkatakan, dari seluruh penjuru bumi akan kukumpulkan kembali anak-anakku. Dan itulah yang digenapi tahun 48, 1948. Ketika Allah mengumpulkan kembali keturunan-keturunan Israel yang ada sampai hari ini. Nah, tapi kita sebagai Israel rohani, seperti kata Paulus di suratnya kepada jemaat di Roma, mari ini menjadi peringatan bagi kita untuk kita tidak mengulang sejarah dalam hidup kita tentang kedegilan. Tadi ada kata menegarkan tengkuk mereka. Tapi mari kita yang sudah menerima kasih karunia, kita yang zaitun liar, yang dicangkokkan kepada zaitun sejati kalau bahasa Paulus kepada jemaat di Roma. Kalau yang asli saja, firman Tuhan katakan, Tuhan nggak sayang, Tuhan bisa patahkan. Apalagi kita ini cuma cangkokan. Jadi satu kata yang Tuhan ingatkan ini, tahu diri bro. Kita ini sudah diangkat oleh kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Yuk mari, jangan kembali kita mengikuti keinginan daging kita. Kalau khotbah Pak Yosua minggu lalu, nggak lama lah, cuma 80 tahun kalaupun lamanya. Kalaupun dapat bonus lagi, ya paling-paling juga 90 tahun. Tapi dibanding dengan kekekalan, itu udah nggak ada bandingannya sama sekali. Kalau 90 tahun, 80 tahun, 90 tahun dibandingkan dengan 1000, ya itu masih oke. Dengan 10.000, dengan 1 miliar, 1 triliun, apalagi dengan yang namanya kekal selamanya, nggak ada artinya. Jadi seperti pujian yang kita naikkan tadi, mari kita bersyukur buat karya terbesar yang Tuhan sudah berikan, untuk mempertemukan kasih dan keadilannya untuk kita, yaitu pengorbanannya. Jadi mari pagi hari ini firman Tuhan ini menjadi peringatan bagi kita
untuk kita tidak melakukan hal yang sama. Mari kita terus jaga hati kita yang sudah dibaharui oleh Tuhan, untuk kita terus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang seperti kemarin sudah saya jelaskan juga, penyimpangan itu memang sangat halus, tipis, nggak kerasa nyimpangnya pelan-pelan. Saya percaya nggak ada orang yang percaya kepada Yesus langsung belok kanan, belok kiri, putar balik, nggak ada. Tapi iblis kan dengan tipu daya, tipu muslihatnya berusaha menyimpangkan jalan kita. Sama seperti yang saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Yerobeam bin Nebat membangun 2 anak lembu emas di Betel dan di Dan. Itu yang akhirnya menjadi jerat. Sepertinya awalnya mereka itu mau memberi korban persembahan kepada Tuhan. Tapi kan caranya bukan cara Tuhan. Karena Tuhan sudah berikan cara dengan adanya bait Allah sejak zaman kemah sembahyang Musa. Bahkan bait Allah Salomo. Tapi mereka mau menambahkan dengan cara Mesir, cara dunia. Nah, mari hati kita, penyembahan kita kepada Tuhan, biarlah itu tulus, murni. Kata kuncinya sederhana, taat saja apa yang ada di Alkitab dalam firman Tuhan. Satu-satunya barometer kebenaran kita firman Tuhan. Kalau nggak sama, nggak sesuai, sudahlah. Berarti itu nggak benar. Jangan dilakukan. Hati-hati dengan kata-kata yang selalu, nggak apa-apa kok. Akan cuman dikit aja. Kok hampir sama kok, mirip kok. Jangan, hati-hati Bapak Ibu. Pokoknya semua yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, cut, langsung buang. Daripada nanti kita yang di-cut dan dipotong. Jadi mari hari ini firman Tuhan mengingatkan kita dengan keras. Jangan sampai akhirnya kita juga terbuang seperti bangsa Israel. Kita yang sudah mengecap kasih karunia Tuhan, kata firman Tuhan. Jangan sampai akhirnya kita kehilangan kasih karunia itu. Jadi teruslah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Pak Yosia. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Aheng, nanti ditutup sama Pak Yosia. Oke, terima kasih Pak Hengki. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas pertolongan, perlindungan, penyertaan, dan kasih setia pada kami semua ya Tuhan Yesus. Suami istri, anak-anak, cucu, menantu, serta yang menghubung darah dengan kami. Engkau urapi dan berkati. Kami juga bangga punya Allah Engkau ya Tuhan Yesus, yang selalu ada dalam tiap kehidupan kami semua. Dan Engkau juga memberikan kami kekuatan, kesehatan, serta berkat-Mu yang telah kami terima dengan sukacita dan penuh pengharapan pada Engkau. Dan ucap syukur pada Engkau ya Tuhan Yesus. Sebelum kami naikkan tiap doa permohonan kami ya Tuhan Yesus, terlebih dahulu Engkau ampuni segala bentuk dosa, pelanggaran, kekurangan, kelemahan kami ya Tuhan. Bahkan juga Engkau sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami telah sama-sama memuji, menyembah-Mu, dan telah kami sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan semua boleh menerima dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Supaya kami tetap andalkan Engkau dalam segala keadaan ya Tuhan. Bahkan kami senantiasa tetap menaruh kepercayaan dan taat setia pada Engkau ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu Pak Yosia yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau senantiasa berkati, Engkau urapi dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Dan apapun yang dikerjakan oleh Pak Yosia, Engkau berkati bahwa berhasil dan beruntung ya Tuhan Yesus. Demikian istri dan anaknya Engkau berkati, dan Engkau berkati cita-cita anak-anaknya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga setiap kami yang ada di grup Korambion ya Tuhan Yesus. Engkau berkati, apabila ada setiap pergumulan atau persoalan, Engkau selalu ada ya Tuhan, memberikan solusi jalan keluar yang terbaik buat kami, supaya kami memenuhi berkat, memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Setiap pekerjaan pelayanan kami ya Tuhan yang lakukan sepanjang hari ini boleh selalu memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus.
Apabila ada teman yang dikorupkan dia yang sakit atau kurang sehat ya Tuhan, kami doakan yang kuasa bibilurnya Tuhan Yesus, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan secara sempurna ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kota Jambi dan sekitarnya Tuhan Yesus. Engkau berikan keamanan, kedamaian ya Tuhan Yesus. Jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan ya Tuhan Yesus. Supaya sukacita, damai sejahtera-Mu ada di kota Jambi dan sekitarnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara Indonesia beserta pemerintahnya Tuhan. Engkau berkati Indonesia tetap bersatu ya Tuhan dan jauhkan dari perpecahan. Aparat TNI dan Polri tetap setia menjaga kedaulatan Republik Indonesia dari kota-kota sampai ke pedesaan sekalipun supaya tetap aman, damai buat seluruh bangsa Indonesia. Para pemimpin mulai dari pusat ya Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya. Demikian pemerintahan daerah mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, kelurahan, bahkan sampai ke RT RW ya Tuhan Yesus. Mereka bekerja dengan hati nurani yang benar demi kemajuan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan Engkau Tuhan juga taruh takut akan Engkau. Supaya seluruh umat Kristiani dimanapun kami berada bisa bebas beribadah pada Engkau, menyembah memuliakan nama Engkau. Demikian juga hasil bumi dan hasil alam Engkau berkati ya Tuhan untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kami juga tak lupa serahkan ya Tuhan seluruh gereja-gereja berbagai dominasi bersama-sama seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya selalu unity bersatu memberitakan kabar baik dan amanat agung yang boleh menjadi garam dan terang serta menjadi surat terbuka sehingga boleh menjadikan jiwa-jiwa yang mereka mengenal Tuhan dan boleh datang dan bertobat sehingga boleh menjadi bangsa Indonesia tiap lutut bertelut, tiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan yang patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga unity berdoa ya Tuhan buat pesta demokrasi di Indonesia tanggal 14 Februari 2024 ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati dan campur tangan supaya berjalan dengan lancar, jujur, transparan, sehingga terpilih seorang presiden, wakil presiden yang terbaik dan takut akan Engkau ya Tuhan. Untuk menjalankan visi dan misi ke depannya, Indonesia lebih hebat, lebih maju, serta keadaan sosial tercapai di seluruh Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di dalam surga, bukankah Tuhan yang boleh membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, dari perbudakan penjajahan? Demikian juga ya Bapa dengan hidup kami. Engkau yang telah membebaskan kami dari masa lalu kami, dari keterikatan dosa-dosa masa lalu kami. Sungguh kami kagum Bapa untuk semua karya penebusan yang Engkau lakukan. Hari ini kami boleh diingatkan kembali Bapa bahwa janji-janji Tuhan harus kami hidupi. Kami mau hidup dalam rancangan Tuhan. Tuhan yang memberkati kami. Berkati ya Bapa pekerjaan kami, berkati keluarga kami, berkati setiap pelayanan kami, dan setiap apapun yang kami kerjakan. Biar kami lakukan itu semua Bapa sesuai dengan rencanamu, dan kami mau taat. Biar kami boleh hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Kiranya kasih karunia, penyertaan Tuhan, dan persekutuan antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus selalu menyertai kita. Haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Yung, Yung, Ya Pak. ngabo.